Kali ini kami sedang berada di sebuah tempat di daerah Bandung. Salah satu tempat yang konon adalah sebuah kebun yang banyak disinggahi oleh orang. Namun, kini sudah tidak ada aktivitas dan sangat berantakan. Dari sebelum dan sesudah kebun ini berfungsi, ada kisah mistis yang kebetulan bertempat di sebelah kebun. Menurut pemilik, ada salah satu sosok yang sangat menonjol dari yang lain. Sosok itu si penunggu curug yang kami sebut Curug Mini. Sosok nenek-nenek tua dengan rambut panjang mengembang tak beraturan, kukunya yang panjang, dan selalu memakan daun sirih seperti kebiasaan orang tua zaman dahulu. Mulutnya terlihat merah seperti darah. Adapun sosok-sosok lain seperti kuntilanak dan lainnya. Namun, mereka hanya menempati tempat itu mungkin setelah kebun ini tidak berfungsi. Ikuti terus perjalanan kami, tetap fokus dan hati-hati. Mereka selalu ada di sebelahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Decalnot. Kali ini kita lagi ada di suatu tempat yang pastinya masih di Bandung. Dan ini dulunya kebun biasa, kebun keluarga, tapi sekarang udah gak berfungsi dan sangat berantakan. Dan di sini kita kenapa kita berdua? Karena yang satunya itu lagi ada halangan. Ya. Dan jangan lupa terus ikutin kami dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian. Hai, balik lagi sama kita di tempat yang berbeda. Dan saya mau menceritakan sejarahnya. Dulu sih ini tempat biasa ya, tempat kayak kebun. Terus kita di sini suka main-main, banyak orang juga yang lewat ke sini. Dan sekarang udah beda banget, udah berantakan dan nggak ada, jarang banget sih orang buat kesini gitu. Jadi hawanya emang benar-benar beda.
dari beberapa tahun sebelumnya, karena yang saya rasain pas masuk awal maghrib itu kayak panas, gerah banget. Terus padahal di sini tempatnya banyak pohon, gerah, terus sesek, udah kayak gitu takut gitu, nggak nyaman aja ada di sini. Kalau saya sih yang dirasain tuh kayak enak, merinding, kayak nggak nyaman juga sih, kayak ini, kayak gimana gitu ya. Hai, balik lagi sama saya di tempat yang berbeda. Dari tadi sih saya ngerasa kayak ada yang lewat-lewat gitu. Saya sendiri kali ini ada yang lewat-lewat kayak gitu. Terus tadi sih sempat ada yang kayak nyamperin ke sini dari arah sebelah sana dan bikin bener-bener gak nyaman. Mereka pada ngeliatin dari jauh, tapi gak apa-apa sih, hanya melihat mungkin ada apa, kita sedang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau menjelaskan tentang yang dirasain di situ kayak gimana. Yang saya rasain di sini panas, merinding juga, hangat. Ini sampai keringetan gini. Kalau yang dirasain kayak gitu kayak gimana? Sama sih kayak tadi, cuman nggak terlalu gerah kayak yang dari tadi di sana. Dari tadi di sana ada yang nyamperin gitu, tapi jalannya tuh gesrek-gesrek kena daun kering gitu. Jadi tadi sempat takut juga ya. Iya. Nggak, terus kitanya juga di sini ada sesuatu katanya. Tadi sih ada yang cerita, kata pemilik kebun ini katanya di sini ada sosok penunggu yang dari zaman dulu itu udah ada, namanya Punten. Rambutnya agak ya gitu. Nanti kita jelasin Ya, dia penunggu di sini, dan ada beberapa orang yang sempat ketemu sama dia juga. Ini sih yang kita cuma lihat, cuma itu saja ya. Cuman buat kita sangat menakutkan buat berbalik ke belakang saat ini gitu. Jadi nanti kita bakalan wawancarai pemilik ini ya. Jangan lupa ikutin terus kami, jangan lupa subscribe, Like, comment. dan share. Sampai jumpa. Hai, balik lagi sama kita. Kita lagi sama pemilik kebunnya. Tadi penelusuran. Gimana sih? Dulunya gimana kebun ini tuh? Sesungguhnya kalau sama
kasih ya atas atas satu sharing atau kerjasama dengan tim audisi apa namanya, atau ekspedisi barangkali ya, ekspedisi ya, untuk melihat daripada suatu keajaiban, suatu kekuasaan Allah, bahwa hanya Maha Gaib lah yang dapat melihat gaib, yang dapat berdiskusi dengan gaib, yang juga tentunya kita sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, ya tentunya merupakan suatu hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia. Ini itu gaib bagi kita yang tidak dapat diraba, dirasa, dilihat, hanya dapat didengar barangkali ya. Nah, kebun tersebut sesungguhnya tidak terlalu lama. Kami keluarga besar memiliki kebun itu ketika tahun 1993. Sebelum itu kami tahu sebelumnya bahwa di sekitar kebun itu ada suatu pemakaman umum yang dulunya ini adalah dalam bentuk kolam. Nah, kolam-kolam di sekitar daerah sini punya nama-nama tersendiri, tergantung daripada bentuk kolam itu sendiri dan kejadian-kejadian dari kolam-kolam itu sendiri. Nah, kolam-kolam tersebut itu ada yang namanya si mayit ya, kalau istilah ini kan Jawa Barat ya, di Sunda. Ada yang si gentong, ada si buyung, ada si keler, nah dan lain-lain. Itu istilah-istilah nama-nama orang dulu, orang sini asli. Sebetulnya saya sendiri juga bukan kelahiran di sini. Nah, itu menyatakan seperti itu. Nah, kebun di sebelah, kebun kami itu dulunya ini adalah suatu danau yang namanya itu Situ Aras. Itu dulu terkenal dengan angkernya kan, situ itu. Nah, keangkeran itu dalam bentuk dalam bentuk suasananya ini mistik sekali gitu kan. Baik ini dari mulai auranya yang kurang nyaman bagi orang-orang yang kosong, lalu juga dan lain-lain, banyak juga kecelakaan cerita orang dulu asli orang sini. Nah, seiring zaman, seiring waktu, tempat tersebut berubah karena kepadatan penduduk, lalu juga perubahan suatu ekosistem di daerah sini, lalu juga pergantian atau dari zaman ke zaman, pada akhirnya berubahlah suatu sungai-sungai yang mengalir yang namanya itu sungai Anak Kali Cerdas Mampar dan Anak Kali Citepus begitu ya. Nah, kebun kami itu dihapit oleh dua anak kali Citepus. Nah, sehingga dalam bentuk kurang lebih menyudut lah, agak menyudut, yang tentunya kalau istilah orang Sunda ini sujen ya. Sujen ini bentuk sudut lah, dan konon menurut orang-orang dulu yang namanya sujen ini, yang menyudutnya itu tidak boleh dibangun. Nah, kalau kita secara boleh dikatakan apa itu tahayul atau apa, nah hanya orang-orang dulu ternyata dapat membuktikan bahwa apabila dibangun seluruhnya, maka katanya akan menimpa suatu musibah dalam bentuk apapun nanti. Nah, itu Alhamdulillah min dzalik wallahu alam. Nah, yang kami tahu atas suatu sugesti kami ya, kalaupun kita bertemu mendengar itu secara langsung tidak, tapi secara bayang-bayang atau misalkan terdengar suara yang menangis di air terjun itu, yang orang-orang mengatakan secara umum di sini adalah yang centring manik ya, yang bermahkotakan emas. Dan biasanya ini ya sekitar samping rumah ini yang tujuannya untuk ke sana. Itu yang centring manik. Nah, konon kata orang-orang kalau dapat mengambil mahkota Dewi atau yang centring manik ini, maka akanlah dia menjadi seorang yang kaya raya lah, yang dan lain-lain. Nah, sementara di belakang di kebun kami ini di sungai itu orang mengatakan banyak itu ada penunggunya yang namanya Nini Gemreng ya. Nini Gemreng. Gemreng asal kata dari gandum. Itu bahasa Gemreng ini berarti gandum ya. Kalau gemreng dalam hal ini itu suatu bahan yang akan menimbulkan suara, misalkan suara piring, suara apa yang runtuh breng gitu kan. Nah,
konon menurut orang-orang dulu bahwa disebut Nini Gemreng ini selalu bising begitu kan, gumrang gemreng we gitulah si gemta tabuhan. Nah gemreng, nah itu wujud daripada itu juga kami secara langsung belum pernah melihat langsung seperti ini. Tentunya kan manusia dengan goib tentunya ada suatu yang hubungan yang benang merah ya, ada hubungan yang tentunya mungkin bisa Neng ya bisa dikatakan ayanu akur, ayanu hente gitu kan, tergantung kitanya itu sendiri. Nah apabila kita mengakui bahwa goib itu ada dan kita yakini dan harus kita imani bahwa memang goib itu ada gitu kan ya. Dan hal-hal yang tahayul seperti adanya hantu, ada ini, kalau saya tidak, sepertinya goib itu memang ada, bahwa itu harus kita imani. Itu dari rukun iman ini kita harus iman kepada goib ya. Nah itu kan, jadi jelas ada di daerah situ. Dan kebanyakan orang-orang, kami pernah melihat CCTV bangunan sebelah di kebun itu. Ketika jam 1 malam ini banyak sekali tuh dari depan kebun ini ibu-ibu, istilah kalau dalam bahasa dalam bahasa Jawa mah abring-abringan mulanya nunggalit teh gitulah, abring-abringan namanya itu bahasa Jawa teh, ada pot abring-abringan gitu kan. Nah gitu kan, jadi ketika ibu-ibu ini seperti ibu-ibu pengajian ini berkerudung semua rapi banget. Nah setiap masuk ke kebun itu hilang semuanya. Itu kejadian itu saya lihat dari CCTV-nya rumah makan Ampera ya, yang punya villa di sana. Saya lihat nonton gitu kan. Nah ternyata 3 kali kejadian rata-rata setiap jam 1 jam 2 malam kejadiannya. Pas dilihat tayangannya ternyata ibu-ibu datang lagi belasan gitu, masuk ke kebun itu dan ke makam sebelahnya sudah tidak ada. Dan seperti itulah. Nah kami belum terus melakukan satu penelitian, karena penelitian bagi kami ini tidak ada maksud dan tujuan ya yang spesifik gitu kan ya. Lain hal dengan ekspedisi, tentunya ada suatu progres ke depan. Ini untuk apa. Kami kan tidak ada progres untuk ke depan. Yang pasti kami ingin tahu bahwa para penghuni atau para penunggu di situ itu harus bersama-sama dengan kita. Jadi kita berhubungan baik gitu kan, tapi tidak bercampur dengan mereka gitu kan. Orang teh istilah orang Sunda ini, orang daerah ini akur tapi tercampur gitu kan. Kita harus baik dengan para goib ini, tapi kita jangan menyatu karena alamnya sudah berbeda. Ya barangkali untuk sementara ada hal-hal lain yang perlu di suatu gambaran yang mungkin saya tahu di sini, atau apa yang saya tahu mungkin akan dijelaskan. Begitu sementara ya. Jadi itu ya, menurut saya mah yang katanya di Curug itu takut, bikin nakutin, bikin apa-apa, nggak apa-apa sih menurut saya mah, karena ya tempatnya. Iya, itu tempat mereka, ya kita kan punya dunia kita sendiri. Jadi ya apa sih? Gitu. Jadi ya tentunya bersatu gitu. Tentunya mereka itu, maaf kita bilang mereka kepada alam itu ya, penghuni alam itu, karena memang dia tidak diganggu oleh kita. Nah tapi saya yakin itu Neng ya, kalau itu kita ganggu dengan istilah kita frontal, atau dengan bahasa kita ini adalah sompral gitu ya, itu siapapun goibnya akan mengganggu kepada siapapun. Makanya kita harus hormati bahwa goib ini ada. Jadi jangan sompral. Jangan sompral istilahnya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa satu contoh bahwa apabila kita kencing, kenapa Islam melarang kencing di mana saja? Nah, goib juga suka, dia tinggalnya ini di tempat-tempat lubang-lubang gitu kan, seperti goa atau lubang-lubang kecil. Nah, karena kita nggak tahu, makanya Islam melarang itu. Tujuannya agar kita ini bersih, sehat, dan selalu bersihlah setelah buang air kecil dan lain-lain. Itulah arahnya ke sana, karena memang dalam ketentuan Islam seperti itu. Ya kita harus yakini bahwa di sana tuh memang ada. Dan bukan hanya itu, banyak sesungguhnya di sana ya. Nah, saya dari dulu nih pertama datang ke sini, ini kan hutan ya. Ini semuanya nih sekeliling ini, seberang sini ini pohon cangkring ya. Pohon cangkring yang orang tuh kalau lewat ke sana tuh jam 3 sore ini lari semua. Nah, jangankan ke kebun itu, ke depan rumah ini
jam 4 ini orang lari-lari, bukan anak-anak, bapak-bapak lari, katanya bau menyan. Ini karena dulu ini orang takut di sini semua. Tapi setelah kami di sini gitu kan, ya kita lakukan suatu pengajian rutin dan lain-lain, ternyata auranya berubah gitu kan. Bahkan ini jadi satu tempat penampungan atau tempat berkumpulnya anak-anak muda di sini. Bahkan berapa tahun kami di sini berkumpulnya anak-anak muda di sini, termasuk juga di kebun di sana. Begitu kita rubah yang ularnya segede-gede betis itu kan, saya juga pernah ke dalam rumah ini ular-ular gede, ular sapi segala macam, ular lingas orang Sunda bilang tuh yang panjangnya 2 meter, itu banyak di sana. Jadi ke rumah tuh ular nggak aneh lagi di sini dulu tahun 94, 95 sampai 96 itu. Nah akhirnya setelah kita kuasai sampai dengan 99 itu kejadian ular-ular banyak. Nah 99 ke sini berubahlah kebun ini seiring dengan waktu, kita sedikit-sedikit urung, kita berubah fungsi jadi kebun, kita bikin suatu musola di sana, tempat seperti itu, sehingga bersamalah dengan kita di situ, berbaik dengan kita di situ, tapi tidak bersama-sama untuk hidup sehari-hari gitu kan. Itu barangkali nih ya yang kami tahu tentang kebun itu, karena memang saya sebagai pemilik di sini. Itu ada hal lain silahkan. Udah sih kayaknya udah cukup, udah sangat-sangat cukup. Dan ingat ya buat kalian semua jangan sompral, jaga mulut kalian, karena hidup itu nggak selamanya punya kita juga berdampingan sama mereka gitu. Intinya jangan sompral, jangan sombong, bahwa kita terus bisa sama-sama dengan mereka dalam hubungan kekeluargaan, hidup bercampur itu jangan gitu ya. Tapi kalau kita misalkan terus mengganggu dengan cara-cara tanpa kita sadari, dengan bahasa kita, dengan tingkah laku kita kan kita harus tahu kira-kira tindakan apa yang dapat mengganggu mereka, gitu kan? Ya kita itu harus tahu. Nah seperti tadi saya contohkan, kencing di mana saja, berbicara misalkan, lah barangkali sok siapa di sini penunggu di sini, wah itu seperti itu barangkali. Nah jadi apapun misalkan, jangan hanya di tempat ini, di tempat manapun, sekalipun di alun-alun, di kota misalkan, itu hati-hati. Goib kita nggak tahu di situ ada. Itu barangkali ya pesan Bapak, pesan kami ya, berhati-hatilah setiap kali kita melangkah dimanapun kita, baik ini di tempat orang lain, di tempat kita sendiri, di kota, di kampung, di kebun, di laut, di mana-mana pun gitu kan. Kita harus selalu berdoa kepada Allah bahwa tujuan kita adalah tujuan baik ya. Tidak sedikit pun tidak akan mengganggu para goib itu kan, karena yang tahu adalah Maha Goib. Itu barangkali deh ya, supaya jadi catatannya kita semua. Itu deh, makasih. Jadi buat kalian semua jangan lupa terus subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian. Sip. Oh iya, ada yang lupa ya, yang ngerasain kayak gimana, yang lihatnya kayak gimana. Kalau yang tadi dijelasin itu ya, takut ngikut dianya, takut dia marah juga ya. Yang dirasain tadi Tika sama yang dilihat tadi Tika. Tadi pas di dekat kebun yang tadi, nanti dilihatin aja ya. Di situ kenapa aku berhenti? Yang sebelumnya aja. Kenapa aku berhenti, karena tadi tuh ada yang nyamperin tuh, tapi jalannya kayak digusruk gitu, jalannya digusruk gitu ya. Jadi sempat berhenti dan dilanjutin lagi. Dan di sayung juga tadi ada kayak suara-suara, Iya, ada suara apa? kayak ketawa tapi dikit aja. tapi katanya sih mereka gitu berasalnya dari kebun sebelah, bukan dari kebun kita. Yang saya rasain ya gitu, ada suara gesrak-gesruk dan ada yang ketawa juga. Di situ udah merasa kayak nggak nyaman gitu, dibikin nggak nyaman, terus kayak merinding juga, ngap di situ sampai keringetan. Nah, Situ mah mereka yang jahil mungkin ya, tapi nggak semuanya sih. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita juga harus berteman, menghargai juga ya, menghargai
karena kan mereka hidup berdampingan juga dengan kita kan. Jadi jangan sompral aja sih, yang penting jangan sompral, Harus menghormati di tiap tempat, jangan mengada-ngada juga ya. jangan lupa assalamualaikum di tiap tempat gitu. Jangan kayak sok ini gitu, sok Berani. iya. Ya udah, segitu aja. Hai, balik lagi sama saya di tempat yang berbeda. Dari tadi sih saya melihat ada yang lewat-lewat gitu, terus kayak ngeliatin dari jauh